Di bagian kedua, video tentang ikatan kimia 2, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hibridisasi atom karbon pada ikatan rangkap. Kita ambil contoh bagaimana kalau kita membentuk molekul etena, CH2 rangkap CH2. Sebetulnya prosesnya hampir sama dengan pembentukan hibridisasi sp3 pada metana di video sebelumnya. Jadi karbon yang semula hibridisasinya adalah 2s2, 2px1, 2py1 mengalami promosi 1 elektron, sehingga elektron dari 2s berpindah ke 2pz, sehingga menjadi 1 elektron di 2s dan 3 elektron di 2p. Bedanya ketika terjadi hibridisasi, kalau membentuk sp3 yang lalu, 1 orbital s bergabung dengan ketiga orbital p yang ada. Di sini hanya 1 orbital 2s bergabung dengan 2 orbital 2p, membentuk 3 buah, karena 1 tambah 2 jadi 3 ya, 3 orbital hibrid sp2. Tersisa 1 buah orbital 2p tetap di tempatnya semula, sehingga ada 3 ikatan yang sama dan 1 ikatan yang berbeda, membentuk ikatan rangkap 2. Dengan 3 buah orbital hibrid sp2, sudah barang tentu geometri yang dibentuk bukan lagi AX4 atau tetrahedra, melainkan sudah menjadi AX3 atau trigonal planar. Kita dapat mengilustrasikannya kira-kira sebagai berikut. Jadi ini adalah atom karbon dengan hibridisasi sp2. Ini adalah 3 buah orbital atom hibrid sp2 yang mengarah ke sudut-sudut dari segitiga sama sisi. Dan yang berwarna biru ini ke atas dan ke bawah itu adalah sebuah, ingat ya, sebuah bukan sepasang, sebuah orbital P. Kita tahu orbital P bentuknya kan memang seperti itu. Ini adalah sebuah orbital P yang posisinya tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh ketiga orbital hibrid sp2. Jadi ini adalah sebuah karbon dengan 3 orbital hibrid sp2 yang kalau di slide ini berwarna kuning, dan dengan sebuah orbital P yang berwarna biru. Mengikuti slide ini, kalau di slide ini juga ada penggambaran demikian. Jadi ada bagaimana kalau tampak dari di situ istilahnya pandangan atas, tapi sebenarnya kalau ini jadi seperti kita memandang dari pandang atas ya, dari sini ya kita melihatnya. Tapi yang lebih lazim digambarkan seperti ini. Jadi orbital P tegak lurusnya ke atas. Oke. Nah, selanjutnya ini baru 1 karbon. Padahal kita membahas etena. Berarti akan ada 2 buah karbon yang seperti ini karena ikatan rangkap melibatkan 2 karbon. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kita memiliki sebuah karbon lain yang memiliki geometri serupa, tapi dilihat dari sisi yang berseberangan. Jadi kalau yang tadi seperti ini, kalau yang ini kita buat demikian. 3 orbital atom sp2 hibrid dan sebuah orbital P ke atas dan ke bawah tegak lurus dengan bidang segitiga tadi. Ini adalah karbon yang 1, ini karbon yang kedua. Ketika mereka berikatan, maka orbital atom hibrida sp2 dari kiri dan orbital atom hibrid sp2 dari kanan akan bertumpang tindih secara muka ketemu muka. Dan itu akan menghasilkan ikatan sigma di antara mereka. Untuk memudahkan, saya lepas 1 ikatan ini dan kita gabungkan, maka ini adalah ikatan sigma tadi. Dan karena sigmanya terbentuk dari karbon sp2
bertemu dengan karbon sp2, maka ikatan sigma ini adalah ikatan sigma sp2sp2. Seiring dengan terbentuknya ikatan sigma itu, orbital P yang ada di karbon sebelah kiri dan orbital P yang ada di karbon sebelah kanan itu akan bertumpang tindih secara sisi bertemu sisi. Satu orbital atom P bertemu dengan satu orbital atom P. Itu akan membentuk sebetulnya dua orbital, tetapi yang ikatan hanya satu, yang lainnya anti ikatan. Dan kita kenal ini membentuk ikatan pi. Sehingga sebuah ikatan rangkap menurut teori orbital molekul adalah sebuah ikatan sigma, yaitu sigma sp2sp2, dan sebuah ikatan pi pp. Ilustrasi inilah yang dicoba digambarkan oleh slide ini. Jadi kalau Anda lihat di slide ini ada sebuah karbon dengan 3 orbital sp2, sebuah karbon dengan 3 orbital sp2, dan masing-masing ada sebuah orbital p. Bergabung, mula-mula terbentuk ikatan sigma sp2sp2, lalu terbentuk ikatan pi pp. Inilah yang coba saya visualisasikan dengan menggunakan bantuan model molekul ini. Tapi kalau penggambaran di atas kertasnya kurang lebih seperti yang ada di slide itu. Tinggal tahap terakhir adalah kita harus melengkapi atom-atom hidrogennya. Kita tahu kita punya CH2 dan CH2, maka kita lengkapi satu hidrogen di sini, satu hidrogen di sini, satu hidrogen, dan terakhir hidrogen yang keempat. Dan hidrogen selalu merupakan orbital 1s. Maka ikatan di sini, oh ya, karena melibatkan orbital s juga selalu sigma ya. Maka ini adalah sigma sp2s. Ada 4 buah sejumlah atom H yang dimasukkan. Jadi dalam etena CH2 rangkap 2 CH2 terdapat sebuah ikatan sigma sp2sp2, 4 buah ikatan sigma sp2s, dan sebuah ikatan pi pp. Dan ikatan rangkap 2 selalu merupakan satu ikatan sigma ditambah satu ikatan pi. Demikianlah bagaimana kalian harus menggambarkan molekul etena menurut teori orbital molekul. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, seperti pernah disinggung tadi di video yang lalu, bahwa tumpang tindih itu tidak boleh terlarang secara simetri. Maka ketika orbital P dari karbon yang satu dengan orbital P dari karbon yang lain bertumpang tindih, dia harus bertemu dengan cara demikian. Tidak boleh begini. Karena kalau seperti ini, pasti orbital P yang satu akan bertemu dengan simpul dari orbital P yang lain. Demikian pula sebaliknya. Di sini akan terlarang secara simetri. Jadi, ketika mereka bertumpang tindih, orbital P ini harus sejajar satu dengan yang lain. Tidak boleh saling tegak lurus. Membentuk ikatan pi tadi. Gitu. Apa konsekuensinya? Karena ikatan pi ini harus sisi temu sisi dan harus seperti ini, maka geometrinya yang tadi saya singgung menjadi begitu kaku. Ini kan seolah-olah ada peniti di antara dua orbital ini, seolah ada peniti dari orbital, sehingga kemanapun berputar dia akan berputar seperti ini. Yang terjadi bukan berputar seperti ini, tapi dia berputarnya seperti ini, karena semua ikatan pi ini akan ikut berotasi bersama dengan ikatan sigmanya sebagai satu kesatuan ikatan rangkap. Jika kita ingin memutar,
Maka satu-satunya cara adalah ikatan pi ini harus diputus dulu. Baru kemudian kita putar dia. Lalu ikatan pi-nya dibentuk kembali. Jadi penitinya dilepas dulu, baru penitinya dipasang kembali dengan arah yang lain. Seperti itulah yang terjadi kalau kita ingin menukar posisi atom-atom di sini dari yang tadinya di belakang, kita mau pindahkan ke depan, atau yang depan mau pindahkan ke belakang. Kita harus memutus dulu ikatan rangkap itu menjadi tinggal ikatan tunggal, kita putar, baru ikatannya dibentuk kembali. Itu yang dimaksud dengan rotasinya menjadi terbatasi. Karena adanya ikatan pi ini membatasi rotasi. Kemana-mana mereka harus ikut berkeliling. Itu implikasi pertama dari adanya ikatan rangkap. Yang kedua, kalau mau nggak buat ikatan sigma di sini, tumpang tindihnya muka ketemu muka. Tapi ketika membentuk ikatan pi, tumpang tindihnya sisi ketemu sisi. Sisi-sisi ini lebih, istilahnya lebih apa? Lebih diameternya lebih kecil dibandingkan kalau kita bertemunya itu. Jika tumpang tindih dilakukan demikian, tumpang tindih bisa terjadi dalam jarak yang lebih jauh satu dengan yang lain. Tetapi jika ingin bertumpang tindih demikian, tentunya dia harus lebih dekat satu dengan yang lain. Lebih berdekatan supaya tumpang tindih bisa terjadi, karena diameter ke sini lebih kecil daripada diameter yang ke sana. Ya. Nah, tumpang tindih yang harus lebih dekat inilah yang menyebabkan kenapa adanya ikatan pi menyebabkan ikatan rangkap lebih pendek daripada ikatan tunggal. Semakin banyak ikatan rangkapnya, semakin pendek ikatan itu. Makanya kenapa ikatan rangkap 2 lebih pendek daripada ikatan tunggal, rangkap 3 lebih pendek daripada ikatan rangkap 2. Implikasi ketiga dari adanya ikatan rangkap adalah, Anda lihat, ini ikatan sigma, posisinya itu lebih di tengah-tengah, lebih terkurung. Beda dengan ikatan pi yang letaknya itu di atas dan di bawah dari bidang segitiga ini. Ketika ada reaksi yang bermuatan positif datang, dia akan lebih mudah memajan itu expose. Dia akan lebih mudah memajan orbital ikatan pi di bawah dan di atas ini ketimbang ikatan sigma yang ada di tengah ini. Itu sebabnya kalau ikatan rangkap bereaksi dengan reaksi yang bermuatan positif, maka reaksi yang terjadi biasanya hanya memutus ikatan pi tanpa memutus ikatan sigma. Reaksi yang nanti di bab-bab selanjutnya kita kenal dengan nama reaksi adisi. Ikatan rangkap diadisi oleh suatu reaksi sehingga ikatan rangkap itu menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal yang bertahan adalah ikatan sigma. Ikatan yang bereaksi adalah ikatan pi. Dan itu terkait dengan orientasi ikatan pi yang lebih terpajan daripada ikatan sigma. Jadi, teori orbital molekul sejalan dengan fakta-fakta yang dijumpai mengenai ikatan rangkap 2, yaitu adanya ikatan pi di atas dan di bawah bidang menyebabkan rotasi menjadi terbatasi. Yang kedua, tumpang tindih yang sisi ketemu sisi menyebabkan orbital-orbital ini harus saling berdekatan, lebih dekat daripada kalau tumpang tindihnya muka ketemu muka. Dan itu berakibat bahwa ikatan rangkap lebih pendek daripada ikatan tunggal. Dan yang ketiga, ikatan pi karena posisinya yang lebih mudah diakses, istilah lain dari terpajan adalah accessible, ya, karena dia mudah diakses dari sana, maka reaksi akan mudah menghilangkan ikatan pi ini, tapi sulit menghilangkan ikatan sigma ini. Maka adisi hanya menghilangkan ikatan rangkap tanpa menghilangkan tunggal sigma itu tadi. Sigmanya tetap bertahan, sigma ikatan pi-nya saja yang bereaksi. Itu adalah 3 konsekuensi dari adanya ikatan pi dalam ikatan rangkap 2. Nah, sekarang bagaimana dengan ikatan rangkap 3? Nah, ikatan rangkap 3 sebetulnya lagi-lagi serupa. Ada proses promosi, ada proses hibridisasi.
Tetapi sekarang yang berhibridisasi atau yang bergabung hanya sebuah orbital S dan sebuah orbital P membentuk dua buah orbital hibrid sp. Tersisa dua orbital 2p tetap di tempatnya. Tadi pada saat kita bicara rangkap 2, adanya satu orbital p tersisa akan membentuk satu ikatan pi. Maka dengan mudah kita tebak bahwa ketika nanti ada dua orbital p tersisa, akan memungkinkan terbentuknya dua buah ikatan pi. Nah, kita akan bahas selanjutnya bahwa ikatan rangkap 3 itu sesungguhnya adalah sebuah ikatan sigma dan dua buah ikatan pi. Bagaimana mengilustrasikannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, menggambarkan atom karbon dengan hibridisasi sp itu seperti menggambarkan bidang sumbu X, Y, dan Z. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah atom karbonnya. Kemudian ini adalah orbital hibrid sp. Ini adalah orbital hibrid sp dari karbon tersebut. Nah, di sini ada orbital P yang tegak lurus, tapi di salah satu sumbu, jadi kalau sumbu X, ini sumbu Y ya. Dan ada orbital P kedua yang tegak lurus di sumbu Z-nya. Jika kita menggunakan molekul asetilena atau etuna, berarti akan ada dua buah atom karbon berhibridisasi sp seperti ini yang saling bertemu. Jadi atom karbon yang kiri dan yang kanan masing-masing memberikan orbital sp-nya. Terbentuklah ikatan ini, yaitu ikatan sigma, karena dari tumpang tindih muka ke muka antara dua orbital atom sp, dan ini disebut sigma sp. Ya, sementara orbital p yang di sini, yang hijau ini, membentuk sebuah ikatan pi, dan orbital p yang warna biru ini juga membentuk sebuah ikatan pi. Dengan kata lain, ikatan rangkap 3 itu tersusun dari sebuah ikatan sigma sp dan dua buah ikatan pi. Tinggal sekarang kita melengkapi atom hidrogen di sini satu, atom hidrogen di sini satu, maka kita dapatkan inilah molekul etuna jika digambarkan mengikuti teori orbital molekul. Dan ikatan ini tentu saja juga sigma, tapi sigmanya adalah sigma sps. Ini juga sigma sps. Jadi secara keseluruhan itulah skema pembentukan ikatan pada molekul etuna menurut teori orbital molekul. Ya, jika divisualisasikan secara lebih dengan menggunakan bantuan komputer tentunya, itu kita akan dapatkan seperti ini kira-kira. Jadi sp di sini bertemu dengan sp membentuk ikatan sigma sp yang letaknya di tengah, terisolasi oleh ikatan pi dua buah, yang satu dibentuk p yang atas ini, itu adalah membentuk pi1, dan p yang depan ini, depan belakang dengan p yang ini membentuk pi2. Jadi seperti inilah kira-kira sebuah ikatan sigma dan dua buah ikatan pi membentuk ikatan rangkap 3. Dari sini dilihat Anda dituliskan juga atom H-nya, itu adalah ikatan sigma dan ikatan sigma. Ya, tentunya tidak mudah menggambarkan seperti ini kalau di dalam seperti di slide ini. Kalau untuk ujian, maka minimal Anda bisa menggambarkannya seperti yang saya tunjukkan di model molekul ini, dan Anda bisa menggunakan misalnya garis putus-putus untuk menunjukkan bahwa ini saling berikatan. Begitu. Sampai di sini kita sudah mempelajari 3 hibridisasi utama pada senyawa karbon, yaitu sp3, sp2, dan sp. Nah, ada satu kasus yang menarik, yaitu ketika kita belajar senyawa yang namanya alena. Alena itu adalah propadiena, H2C, rangkap C, rangkap CH2. Nah, ini adalah suatu senyawa yang dikenal sebagai memiliki ikatan rangkap terkumulasi. Ikatan rangkap terkumulasi atau kumulatif itu kalau ikatan dua buah ikatan rangkap itu bersebelahan atau bersandingan. Contohnya ini.
Jika di antara dua ikatan rangkap tersebut diselingi oleh sebuah ikatan tunggal, maka kita katakan ikatan rangkap ini terkonjugasi atau berselang-seling. Tapi jika terpisah lebih dari satu ikatan tunggal, misalnya ini Anda lihat, ini rangkap dua, tunggal, baru rangkap dua. Ini lebih dari satu ikatan tunggal mengantarai kedua ikatan rangkap dua itu, maka dikatakan dia terisolasi atau isolated. Yang sedang ngetren sekarang ya, terisolasi itu berjauh-jauhan, menyendiri. Jadi kalau ini saya contoh terpisah 3 ikatan, dia juga terisolasi. Nah, apabila pada kasus seperti ini, yang kalau dilihat ke arah atas dia terkonjugasi, tapi kalau dilihat ke arah bawah dia terisolasi, maka yang kita lihat adalah jarak terdekat. Maka dia ada terkonjugasi. Bagaimana hibridisasi atom karbon pada alena? Nah, itu yang akan kita coba bahas di bagian berikut ini. Jadi karbon yang tengah ini menarik. Dia sebetulnya rangkap 2. Ke kiri rangkap 2, ke kanan rangkap 2. Seharusnya atom karbon rangkap 2 berhibridisasi sp2. Tetapi karena dia memiliki rangkap 2 ke kiri dan ke kanan, maka dia seperti rangkap 3. Dia justru berhibridisasi sp. Nah, kita akan coba mengilustrasikan bagaimana hal itu bisa tergambarkan dengan teori orbital molekul. Jadi seperti inilah molekul alena jika digambarkan dengan teori orbital molekul. Kita bisa lihat atom karbon yang di tengah ini berikatan rangkap 2 melalui ikatan pi yang warna biru dengan atom karbon di sebelah kanan ini. Sementara dengan atom karbon di sebelah kiri, dia juga membentuk ikatan rangkap lagi melalui orbital pi yang berwarna melalui ikatan pi dari orbital-orbital pi yang berwarna hijau. Jadi ikatan rangkap ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan itu semuanya tegak lurus. Ini rangkap satu tegak lurus dengan yang lain. Konsekuensinya juga adalah ini ikatan CH-CH di sini tegak lurus dengan ikatan CH-CH yang ada di sini. Nah, akibatnya atom karbon yang di tengah, meskipun dia rangkap 2 dengan sebelah kanan, rangkap 2 dengan sebelah kiri, secara keseluruhan dia membentuk sumbu XYZ seperti atom berhibridisasi sp. Maka, jika karbon sebelah kiri ini adalah sp2 dan karbon sebelah kanan ini juga sp2, atom karbon di tengah, yaitu yang memiliki ikatan rangkap terkumulasi berhibridisasi sp, karena seolah-olah dia sama seperti atom karbon yang berikatan ganda 3. Jika digambarkan, bentuk alena itu kira-kira adalah sebagai berikut. Ya, Anda tentu bisa menggambarkannya sendiri. Kuncinya adalah tegak lurus antara ikatan rangkap yang satu dengan ikatan rangkap yang lainnya. Tegak lurus antara CH2 yang satu dengan CH2 yang lainnya. Sekarang ini adalah soal latihan terkait dengan hibridisasi yang baru saja kita pelajari. Di sini terdapat metabolit kapang dan antibiotik amikomycin dengan rumus sebagai berikut. Diminta menunjukkan ikatan rangkap mana yang terkumulasi, terkonjugasi, dan terisolasi. Nah, kita bisa lihat dengan mudah, ini adalah contoh yang terkumulasi. Ini adalah contoh yang terkonjugasi. Dan konjugasi tidak harus rangkap 2, tapi juga bisa rangkap 3. Juga contoh terkonjugasi. Dalam kasus ini kebetulan tidak ada yang terisolasi, kecuali ini dengan C ujung ini. Ini adalah terisolasi. Ada berapa ikatan sigma dan pi di dalam molekul tersebut? Patokannya Anda ingat bahwa ikatan tunggal sebuah ikatan sigma. Ikatan rangkap 2 adalah 1 sigma dan 1 pi. Ikatan rangkap 3 adalah 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Jadi yang paling mudah kita hitung dulu ada berapa ikatan pi dalam molekul ini. Di sini ada 2 ditambah 2 jadi 4, ditambah di sini ada 2 juga 6, lalu sini 1 7, satu lagi 8, satu lagi 9. Jadi ada 9 ikatan pi di dalam molekul ini. Lalu ada berapa ikatan sigma? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sigma itu untuk yang tidak melibatkan atom H. Nah, ditambah lagi, di sini ada CH1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi total ada 24 ikatan sigma di dalam molekul ini. Lalu Anda diminta menuliskan skema pembentukan ikatan, tapi dibuat dulu rumus struktur lengkapnya. Silahkan dibaca kembali video pertama ikatan kimia 1 tentang apa itu rumus struktur lengkap, rumus struktur 4, dan rumus garis. Rumus lengkap berarti kita harus gambarkan semua ikatannya lengkap. Ya, tidak ada yang dihilangkan. Lalu apa yang dimaksud dengan skema pembentukan ikatan kalau dalam konteks teori orbital molekul? Karena kalian juga sudah pernah mengenal skema pembentukan ikatan, tapi pada konteks teori ikatan Lewis waktu itu. Nah, sekarang kalau dalam konteks teori orbital molekul, skema pembentukan ikatan adalah misalnya untuk C rangka 3C di sini. Oh, berarti dia ada 1 sigma sp-sp dan 2 buah pi-pp. Di sini misalnya, dia adalah sigma sp-sp. Contoh lain, di sini, ini adalah sigma sp2 sp2. Contoh lain lagi, di sini misalnya, ini adalah sigma sp2 sp2 dan pi-pp. Nah, silahkan kalian lengkapi untuk ikatan-ikatan yang lain seluruhnya, termasuk ikatan dengan H. Itu sebabnya kenapa Anda harus membuat rumus struktur lengkapnya. Lakukan untuk setiap ikatan itu, dia sigma atau pi. Lalu jika sigma, sigmanya antara orbital apa dan orbital apa. Itulah yang Anda harus kerjakan dalam menuliskan skema pembentukan ikatan. Hibridisasi juga bisa berpengaruh pada pemendekan ikatan tunggal seperti pada soal nomor 2 ini. Jadi kalau Anda lihat, di sini ada sama-sama ikatan tunggal CC, namun yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Kenapa demikian? Kita harus lihat tunggal ini menghubungkan atom karbon apa, atom karbon dengan hibridisasi apa. Misalnya di sini sigmanya ini adalah sigma sp2 bertemu sp2. Di sini sigmanya sp2 bertemu sp. Sini sigmanya sp bertemu sp. Konteksnya simple. Jika sp3, maka kita memiliki 25% S. Jika yaitu 1 dibagi 1 tambah 3. Jika sp2, maka dia memiliki 33/3% S. Sementara kalau sp, dia memiliki 50% S di dalam komposisi orbital atau hibridnya itu. Sisanya adalah P. Oleh karena itu, dari persentase S itu kita bisa melihat semakin besar karakter S, berarti semakin besar kadar struktur bola di dalam orbital tersebut. Padahal bola adalah sebangun ruang dengan volume yang sekecil-kecilnya. Atau dia volumenya itu minimalis. Jadi semakin besar karakter S, itu akan berpengaruh pada elektron akan tertarik lebih dekat ke tengah-tengah inti, bukan malah menjauh. Sehingga orbital dengan karakter S yang lebih besar, itu cenderung akan memendekkan ikatan yang dibentuk olehnya. Maka yang SP-SP adalah yang paling pendek, sementara yang SP2-SP2 dalam kasus soal ini adalah yang paling panjang. Nah, implikasi lain dari adanya hibridisasi SP2, adanya ikatan pi, kita sudah pernah bahas tadi bahwa ada isomer geometri, atau sebenarnya lebih tepat disebut isomer shiftance. Istilah ini sudah kurang pas dengan isomer geometri ini. Nah, itu implikasi dari rotasi ikatan yang terbatas. Kita ambil contoh ini. Atom kuning ini mewakili klorin. Ya, mewakili klorin, ClCl. Di gambar yang saya buat ini, ClCl-nya saling trans karena posisinya berseberangan satu dengan yang lain. Nah, kita tidak bisa merotasikan ikatan ini untuk menukar posisi yang trans tadi ke posisi yang lainnya. Karena kalau memutar, berarti memutar keseluruhan molekul.
kita hanya bisa menggantinya menjadi cis dengan cara menukar posisi kedua ikatan ini. Maka kita mendapatkan di sini adalah cis 1,2 dikloroetena. Cis itu adalah ketika dia saling sesisi, berada pada sisi yang sama. Sebentar tadi ketika berlawanan sisi kita sebut trans. Ya. Nah, isomer cis trans adalah contoh implikasi dari tadi yang disebut adanya ikatan pi. Syarat untuk bisa memiliki isomerisme cis trans adalah setiap atom karbon yang membentuk ikatan rangka masing-masing harus mengikat dua atom atau gugus yang berbeda. Jangan dilihat keduanya sekaligus bersamaan. Kalau Anda lihat yang sebelah kiri ini, maka Anda akan temukan bahwa Cl dan H adalah yang diikat oleh karbon itu. Dua atom yang berbeda. Demikian pula karbon yang sebelah kanan ini juga Cl dan H yang diikatnya. Masing-masing. Meskipun kita tahu, ini kan ClH, kiri ClH, kanan ClH, kan sama Pak. Nggak seperti itu. Kita melihatnya masing-masing. Setiap atom karbon ini mengikat yang berbeda. Maka dia akan memiliki kriteria untuk memiliki isomer cis dan trans. Seperti halnya isomer yang pernah kita pelajari di video sebelumnya, isomer cis trans juga memiliki perbedaan sifat fisik dan kimia satu dengan yang lainnya. Contohnya pada cis 1,2 dikloroetena ini, karena Cl berada di sisi yang sama, molekulnya menjadi lebih polar daripada jika posisinya adalah saling berseberangan, yang mana polaritas ikatannya saling meniadakan. Tentu kalian masih ingat ya yang namanya polaritas ikatan. Itu ada gambar panah dengan sebuah plus di sini, dan ini adalah ujung panahnya. Ya, jika lupa silahkan dilihat kembali. Di sini panah yang ke sini akan berlawanan dengan panah yang ke sini sehingga cenderung meniadakan. Maka molekul yang secara keseluruhan menjadi kurang polar. Karena kita tahu kepolaran membentuk interaksi dipol-dipol yang menyebabkan titik dan titik lain lebih tinggi daripada jika hanya gaya London yang berperan pada molekul non-polar. Oleh karena itu, cis dikloroetena memiliki titik didih 60 derajat Celcius lebih tinggi daripada trans yang 47 derajat Celcius. Nah, silakan Anda bisa kerjakan soal latihannya. Dia menanyakan mana kira-kira yang memiliki isomer cis dan trans. Dan jika ada, maka gambarkan isomer cis trans tersebut. Ya. Maka Anda bisa melihat bahwa 3 heksena itu tentunya akan memiliki isomer cis trans karena masing-masing mengikat atom atau gugus yang berbeda. 2 metil 2 butena tentunya tidak memiliki karena ada satu karbon yang memiliki sama-sama gugus metil. Sementara untuk 3 kloropropena itu juga tidak akan memiliki isomer cis trans karena atom karbon, salah satu atom karbonnya mengikat 2 atom H yang sama. Silahkan Anda gambarkan sendiri, sengaja tidak saya buat jawaban khusus, lagi-lagi supaya Anda berlatih menggambarkannya. Karena kimia organik sejatinya adalah seni menggambar. Tidak memahami dengan melihat, belum tentu bisa menuliskannya. Demikian penjelasan untuk materi ikatan kimia 2 diakhiri di sini. Terima kasih. Balik ke masker.